Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Siddhartha. Kali ini saya akan membahas terkait dengan rekening di atas 1 miliar akan bisa diakses oleh petugas pajak. Yuk simak lengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ya kemarin sempat masuk berita dan viral bahwa rekening 1 miliar ya di atas 1 miliar itu bisa dipantau oleh pajak ya. Dan itu memang sudah sempat saya sampaikan di video saya yang lain terkait dengan petugas pajak ternyata sudah bisa akses rekening kita dengan sangat mudah ya. Nah, ini ditegaskan lagi teman-teman dengan PMK 47 tahun 2024 terkait dengan bagaimana petugas pajak itu bisa diperkenankan. Jadi bukan semua orang ya bisa melakukan pemeriksaan rekening, bukan semua petugas pajak juga. Ada pedomannya siapa-siapa saja dan bagaimana prosedurnya untuk bisa dilakukan pembukaan rekening. Ya. Nah, terkait dengan mungkin kalau teman-teman sempat masih berjibaku gitu ya, terkait dengan undang-undang kerahasiaan dana nasabah. Nah, dengan adanya undang-undang ini teman-teman, actually itu sudah mematahkan terkait dengan kerahasiaan data nasabah. Ya, memang data nasabah itu rahasia kalau tidak diperiksa, ya, kalau tidak bermasalah secara perpajakan. Tapi kalau sudah ngomong soal pajak, sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupin, ya. Termasuk perbankan pun yang mengatakan tidak bisa dibuka itu sudah omong kosong teman-teman, ya. Semua data Anda ya termasuk dengan kartu kredit ya kalau Anda punya kartu kredit gitu ya, Anda punya KPR, Anda punya utang KKB gitu ya, dan termasuk rekening semua sudah bisa diakses oleh petugas pajak ya dengan cara tertentu ya. Nah, by the way teman-teman, kalau terkait dengan kartu kredit ini juga teman-teman perlu perhatikan. Kalau teman-teman yang suka menggunakan kartu kredit itu teman-teman sudah dari lama sekali bahwa petugas pajak itu sudah bisa lihat tuh penggunaan kartu kredit Anda itu berapa. Ya, itu sudah bisa diakses. Karena itu sudah tidak masuk ke dalam undang-undang kerahasiaan dana nasabah. Nah, yang masalah adalah gini. Banyak teman-teman kita yang sampai saat ini masih lapor SPT-nya belum bagus, belum real. Tapi pengeluaran kartu kreditnya itu sudah banyak banget. Ya, let's say 1 bulan sudah ngeluarin misalnya 50 juta ya. Tapi lapor pajaknya kecil banget ya. Penghasilan sebulan cuma 10 juta. Nah, ini kan tidak match teman-teman. Ini juga perlu teman-teman perhatikan bahwa sudah tidak bisa lagi Anda berpikir bahwa petugas pajak tidak ngerti apa-apa. Malah yang sekarang petugas pajak sangat mengerti. Ya, kalau yang saya sempat sharingkan juga teman-teman di waktu yang lalu di video yang lain ya terkait dengan petugas sekelas AR ya itu sudah bisa lihat seluruh harta Anda. Termasuk rekening Anda, rekeningnya nomor berapa ya, di bank mana, namanya, jelas nama Anda ya, saldonya berapa. Dan itu teman-teman saldo yang pun tidak harus 1 miliar, semua sudah ke-record. Ya, saldonya sudah kelihatan, berapa harta yang Anda miliki itu semua kelihatan. Ya, tapi yang di undang-undang ini memang harta yang di atas 1 miliar, ya, saldo yang di atas 1 miliar, itu bisa dibuka aksesnya ya dengan cara tertentu ya. Loh, kenapa kok 1 miliar ya? Karena gini teman-teman, seringkali untuk teman-teman mungkin ya kalau kita lihat praktek pembukuan ganda di luar sana ya, saya lagi ngomong apa adanya bahwa sebagian dari pengusaha di Indonesia mungkin masih melakukan pembukuan ganda ya. Apakah itu legal? Tentu tidak ya, itu saya boleh katakan itu tidak legal gitu ya. Nah, ketika nggak legal gimana? Mereka pasti akan pindahkan saldo kelebihan ya daripada yang nggak dilaporkan tadi dimasukkan ke rekening pribadi. Ya, ini ceritanya kan kucing-kucingan gitu ya. Kucing dan tikus gitu ya. Anda berusaha untuk menyembunyikan gitu ya. Nah, karena dimasukkan ke rekening pribadi dan biasanya pakai menggunakan rekening pemilik ya atau rekeningnya keluarga dari pemilik ya. Itu saldonya kan besar-besar teman-teman. Karena yang disembunyikan kan banyak ya. Jadi dari sana petugas melihat bahwa ini harus dibongkar nih, ya. Saya harus bisa lihat datanya secara detail, ya. Nah, akhirnya pemerintah membuat aturan tadi. Nah, sekarang teman-teman melihat itu, sekarang apa yang perlu Anda perhatikan, ya. Kita tahu nih problemnya bahwa sekarang kita nggak bisa lari ya. Anda mau komentar seperti apapun ya,
Karena di komentar di YouTube ini kan teman-teman banyak yang komentar yang pedas-pedas tuh ya. Gimana lah, itu terserah kalian. Saya tidak ada etikat apapun, tapi saya ngomong apa adanya bahwa sekomentar apapun Anda terhadap perpajakan, pajak ini sudah ikut undang-undang. Ya. Jadi pajak ini sudah ada landasan hukumnya. Dan ketika kita mau konfrontasi dengan pajak, berarti kita sedang konfrontasi dengan hukum Indonesia. Jadi Anda nggak bisa ngeyel, nggak bisa ngelak. Anda mau komentar gimana ketika Anda ditangkap, ya sudah Anda sudah seperti mati kutu gitu ya. Anda sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena hukuman pajak kalau ditangkap pun bisa sampai masuk ke penjara, teman-teman. Nah, itu juga problem ya. Kalau Anda sampai masuk penjara gimana tuh ya. Nah, so kembali teman-teman, apa yang harus dilakukan untuk teman-teman sekarang kalau seandainya memang kondisi Indonesia sekarang ini sudah menjadi kondisi yang sangat open terkait dengan data perpajakan ya. Nah, satu teman-teman yang saya boleh tekankan kepada teman-teman ya, mulai belajar ya. Tidak bisa lagi teman-teman itu buka usaha ataupun Anda berusaha yang di pribadi Anda sendiri ya. Kalau Anda sebagai misalnya karyawan, profesional, mungkin tidak terlalu berisiko ya. Tapi kalau Anda sudah masuk ke UMKM, Anda yang sebagai usaha perorangan, Anda yang sebagai usaha mungkin buka CV atau buka PT, terutama itu. Anda kalau buka CV dan PT, Anda wajib belajar pajak ya. Jadi jangan sampai Anda belajar pajaknya belakangan ya. Kejadian banyak teman-teman, ada orang yang buka usaha, tidak ngerti pajak, usahanya jalan aja, akhirnya teman-teman kena masalah PPN lah, masalah PPh 21, salah setting lah, salah tax planning ya. Kalau sudah terlanjur teman-teman, sudah terlanjur masuk di rekening Anda dan salah setting, Anda cari konsultan manapun tidak ada yang bisa bantu. Ya. Anda cari konsultan yang sehebat apapun tidak ada yang bisa bantu. Kenapa? Karena sudah terlanjur masuk ke rekening, sudah terlihat jelas itu transaksinya. Mau tidak mau Anda mesti bayar ya, either PPN lah, PPh lah, apapun itu kalau terkait dengan transaksi yang sudah masuk, sudah konsultan manapun tidak bisa bantu. Ya, maka dari itu Anda harus belajar dulu gimana sih saya melakukan setting perpajakan yang legal, tapi harus hemat. Jadi Anda pelajarin dulu, oh ternyata misalnya perlukah saya buat PT atau CV, itu kan juga salah satu hal ya. Lebih murah mana saya buka CV atau PT, misalnya seperti itu. Atau saya pakai pribadi, ya, itu Anda mesti pikirkan. Karena dari pembukaan PT, CV dan pribadi aja sudah bisa menentukan Anda bayar mahal atau bayar murah ya untuk perpajakan. Kedua, apalagi, apakah saya harus buat PT-nya beberapa? Karena ternyata banyak supplier saya nggak UMKM, customer saya juga nggak UMKM, tambahin PPN saya nggak bisa. Nah, Anda perlu pikirkan. Terus kalau seandainya saya buat pembukuan, saya buat perusahaan beberapa, ya, gimana cara melakukan pembeliannya? Gimana cara melakukan penjualannya? Gimana Anda menyimpan barangnya? Rekening banknya gimana? Administrasinya gimana? Itu Anda harus pikirkan, teman-teman. Saya pernah dapat satu klien konsultasi ya, online waktu private ya. Dia tahu nih materi yang saya sampaikan bahwa kalau mau hemat PPN pecah PT ya. Tapi yang terjadi teman-teman adalah apa? Adalah dia lakukan impor ya. Tapi lakukan impor cuma di satu PT. Oke. At the end PT ini mensuplai ke PT-PT yang lain yang dia pecah omsetnya. Nah, benar memang PT-PT yang lain itu kena pajak UMKM. Ya karena dia batasin 4,8 M. Tapi teman-teman yang impor ini tidak bisa. Sudah dia kenanya PPh normal karena dia omsetnya sudah besar. Plus teman-teman dia kena faktor PPN yang dia tidak tagihkan ke PT-PT-nya ini. Dan dia tidak menerbitkan PPN. Wah, otomatis teman-teman ini langsung kepegang oleh kantor pajak, dimintain denda yang besar karena PPN-nya nggak bayar. Nah, kalau sudah kena PPN teman-teman, itu sudah problem banget. Ya, sudah kena 11%, belum lagi katanya tahun depan akan naik 12%, itu sudah banyak banget. Plus denda-dendanya. Ya, jadi saran saya, Anda harus belajar dulu yang matang. Bagaimana perpajakan Anda. Yang kedua teman-teman, Anda sebisa mungkin laporkan yang legal. Ya, karena sudah kalau Anda lihat selama beberapa tahun terakhir, pajak ini lama-lama semakin ketat. Ya, kalau Anda memang mau tinggal di Indonesia, Anda memang kepingin tinggal di Indonesia, saran saya laporkan yang benar. Ya, kalau Anda nggak mau tinggal di Indonesia, saya nggak bisa komentar ya. Tapi kalau Anda mau tinggal di Indonesia, Anda mau berusaha di Indonesia, yuk laporin yang benar, lapor selegal mungkin. Kenapa? Kalau Anda legal teman-teman ya, yang pasti Anda akan mendapatkan benefit. Anda bisa tidur tenang. Anda tidak perlu pusing terkait dengan perpajakan. Gunakan
otak Anda, gunakan tenaga Anda untuk berpikir bagaimana usaha Anda maju. Karena sekarang ini buka usaha bukan hal yang mudah untuk mempertahankan. Jadi Anda harus punya strategi-strategi tertentu untuk usaha Anda bisa maju. Ya, pajak ya udah bayar aja. Anda punya spare budget yang memang Anda siapkan untuk perpajakan. Bukan lagi tikung kanan, tikung kiri, tikung kanan, tikung kiri gitu ya. Anda tikus-tikusan. Mungkin sekarang Anda aman, tapi ingat ya, daluarsa pajak ada 5 tahun. Ya, jadi itu juga bisa menjadi salah satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan ya di video kali ini supaya teman-teman juga aware ya. Kalau teman-teman ingin diskusi bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan ya perencanaan pajak yang legal dan dapat, Anda boleh ya. Mungkin Anda mau DM saya, mau cari jadwal, silakan. Nanti kita bisa bantu juga. Buat teman-teman yang pengen belajar pajak ya dari nol, meskipun Anda sama sekali tidak mengerti soal pajak ya, kami sudah siapkan e-course yang sangat sederhana, yang praktikal ya, namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari. Anda siapkan waktu aja belajar 1-2 video satu hari, saya yakinkan persahabatan Anda 21 hari Anda sudah jago perpajakan ya. Untuk itu teman-teman yang mau belajar silakan Anda lihat linknya di deskripsi ya. Sekian video ini kami buat, semoga teman-teman yang nonton tambah insight ya terkait dengan materi hari ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini silakan Anda di-share ke teman-teman yang lain. Anda juga boleh like dan subscribe ya supaya Anda juga bisa selalu in touch ya dengan konten-konten yang kami buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan Anda boleh drop pertanyaan di kolom komen, ya akan saya jawab semaksimal mungkin. Atau teman-teman yang pengen bertanya dan dapat respon cepat, ya Anda boleh DM saya di Instagram. Saya akan lebih jawabnya lebih gampang mungkin kali ya di Instagram. Ya, sekian buat teman-teman. Semoga teman-teman saya akan selalu sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya. Bye.